Shalom, salam sejahtera Bapak Ibu, saudara-saudari dimanapun berada saat ini, baik yang ada di rumah, di tempat bekerja, di tempat beraktivitas, atau bahkan terbaring lemah di rumah sakit. Kami menyampaikan salam untuk seluruh saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan pada hari ini, firman yang akan melegakan hati dan pikiran kita. Marilah sejenak kita bersatu di dalam doa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita, dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus, menyertai kamu sekalian. Amin. Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, firman Tuhan yang akan kita dengarkan hari ini menjadi renungan untuk kita lakukan, tertulis di dalam surat 1 Korintus pasal 15 ayat 22. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Demikianlah firman Tuhan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam iman kita sebagai seorang yang percaya pada Kristus, seorang Kristen, kebangkitan, iman kita tentang kebangkitan adalah sesuatu hal yang sangat-sangat fundamental dan penting untuk kita imani. Fakta bahwa Yesus bangkit pada hari yang ketiga mempunyai arti yang sangat penting untuk kita, yang membawa kita kepada pengharapan bahwa akan ada kehidupan setelah kematian. Karena kebangkitannya menjadi bukti keilahian Yesus Kristus anak Allah. Itu sebabnya tentang hal ini, kebangkitan Yesus itu, dan iman kita, dogma kita, ajaran yang tentang kebangkitan itu tidak dapat kita hindari atau kita abaikan. Itu harus menjadi sesuatu yang prinsip di dalam iman kita. Tetapi ada persoalan yang terjadi pada waktu itu di jemaat Korintus, di mana mereka percaya bahwa Kristus memang dibangkitkan dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Tetapi sulit untuk mereka mempercayai adanya kebangkitan orang mati. Bagi mereka hanya Yesus yang bangkit pada hari yang ketiga, tapi mereka sama sekali tidak percaya bahwa orang mati akan dibangkitkan juga, sama seperti Kristus. Oleh karena itu, dalam surat Paulus kepada jemaat di Korintus, dia menekankan sesuatu yang sangat penting, bahwa sama seperti Kristus yang telah mati dalam persekutuan dengan Adam, kita pun demikian akan dibangkitkan, dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Artinya, Kristus memberikan kepada kita pengharapan setelah kematian kelak kita akan dihidupkan kembali. Itu sebabnya saudara-saudari, kalau dalam lagu buku Ende dituliskan di sana sonang mamodom, hona mertuai. Kenapa disebut modom atau tidur atau istirahat? Karena memang ketika kita mati dari dunia ini, kita beristirahat di dalam tempat peristirahatan sementara kita, bukan tempat peristirahatan terakhir kita, tapi peristirahatan sementara, karena di sana kita tidak lama, karena nanti akan dibangkitkan ketika Yesus datang kedua kali. Ini juga memberikan pemahaman yang benar untuk saudara-saudari, bahwa setelah kita mati nanti akan dibangkitkan lagi. Yesus akan membangkitkan orang yang mati, dan kita semua akan dihakimi pada hari penghakiman kelak. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, disinilah yang disebutkan oleh firman Tuhan pada hari ini, bagaimana supaya dasar iman kita ini benar, mempercayai bahwa Yesus yang telah bangkit itu pada hari yang ketiga, dan naik ke surga, kita pun akan ikut bersamanya, karena kita turut diselamatkan. Jadi kalau kita menderita sekarang di dunia ini, kita akan tetap berharap, nanti kita akan dibangkitkan dan mendapatkan kemuliaan yang kekal. Jadi kalau menderita itu tidak akan di dalam pergumulan yang menetap. Kalau dia sakit, dia tidak akan bergumul hebat terus, menangis terus, tidak. Tapi dia punya pengharapan. Karena Yesus Kristus itu telah menjadi jaminan bagi kita bahwa suatu kelak kematian itu akan berakhir dan setiap orang dibangkitkan dan turut bersamanya di dalam buku kehidupan yang telah Tuhan tuliskan setiap perbuatan kita. Dan setiap orang mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dan kita akan disambut oleh malaikat di dalam kerajaan Allah. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudari, hari ini masihkah kita ragu akan kebangkitan Yesus? Jika tidak, yang kedua, apakah kita ragu bahwa kita akan dibangkitkan? Tentu kita tidak boleh ragu, kita harus percaya. Jadi sekarang, kalau dalam hidup kita mengalami kesusahan, duka nestapa dan pergumulan, itu akan berakhir. Tuhan akan gantikan dengan sukacita.
Yang Tuhan inginkan adalah kita setia kepadanya sampai hari penghakiman kelak. Saudara-saudara, nats ini mengajak kita untuk percaya bahwa ada satu kepastian akan kebangkitan Kristus. Kita dituntut untuk hidup benar, supaya kita tidak bercela ketika Yesus datang untuk menghakimi kita. Kita harus hidup dalam keteguhan iman. Kita harus hidup dalam kekudusan dan ketaatan kepada Allah, sehingga hidup kita berkenan kepadanya. Hari ini lakukanlah yang berkenan kepada Tuhan, kiranya Tuhan memberkati. Marilah kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan Allah yang Maha Besar, yang telah membimbing kami, memberikan kehidupan yang baru untuk kami. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan kepada kami kekuatan untuk melakukan yang seturut dengan kehendak-Mu. Sebagai bentuk iman kami percaya bahwa Engkau adalah satu-satunya Allah yang menyelamatkan kami. Melalui kebangkitan Yesus Kristus menjadi pengharapan bagi kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang telah kami dengarkan. Kuatkanlah kami untuk melakukannya. Berkatilah seluruh jemaat-Mu yang di dalam kondisi bergumul, berbeban berat. Tuhan berikan jalan keluar. Jika ada yang sakit, Tuhan berikan kesembuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat beraktivitas untuk hari ini. Dan secara khusus untuk seluruh jemaat HKBP Keramat Jati dan para halado HKBP Keramat Jati, mari bersukacita menyambut hari ulang tahun HKBP Keramat Jati yang ke-58 yang akan dilaksanakan pada tanggal 30 Oktober 2022 mendatang di dalam ibadah pukul 9 WIB. Kami mengajak seluruh kategori sekolah minggu, remaja, naposo, amaina, dan lansia untuk menghadirinya. Kita bersama-sama berdoa dan mengucap syukur atas kebaikan Tuhan untuk gereja ini. Terima kasih saudara-saudari, kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati. Shalom. Pasuhan biru